Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kita mau bersekolah minggu bersama lagi. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit. Berdoa. Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu, ingin meminta berkat-Mu supaya lancar hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita mau bernyanyi Happy Ayaya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Yesus, Kau
Nah, adik-adik, gimana dengan cerita yang barusan kita lihat tadi? Menarik bukan? Adik-adik pengen tahu nggak penjelasan dari cerita tadi? Sebelumnya, mari kita sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, ucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana Engkau pertemukan kami Tuhan, walaupun lewat YouTube Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan untuk kami sama-sama mendengarkan, kami bisa memahami, kami bisa menelaah, dan kami bisa menjalani firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan ke tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat yang 40 sampai ke 42. Yang demikian firman-Nya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Cerita yang barusan kita lihat tadi, sama-sama kita melihat ada seorang anak yang kehujanan, dia kedinginan, dan sepertinya dia kelaparan ya. Dia berhenti di salah satu rumah orang yang mungkin juga dia tidak kenal. Kemudian dia duduk di situ, mungkin dia takut ya, dia mau masuk tapi kok tidak dikenal, tidak ada yang dikenalnya. Tapi kalau dia nggak masuk, dia merasa kedinginan, dia merasakan butuh tumpangan. Nah, tiba-tiba di satu rumah itu ada seorang anak, dua orang laki-laki yang mau saat melihat anak itu dia mau berbagi. Dia berinisiatif memberikan susu, dia membikinkan susu, terus dia juga memberikan handuk. Kemudian si anak tadi dikasihlah susu sama handuk. Nah, karena kebetulan kedua anak itu ada di sini, mari kita tanya-tanya ya. Tadi gimana perasaan kamu saat kamu kehujanan? Saya merasakan dingin, terus saya juga merasakan lapar. Seperti itu, Mbak. Berarti gimana perasaanmu setelah ada seorang anak tiba-tiba mau memberikan susu dan handuk? Saya bersyukur sekali bisa diberikan handuk sama susu. Jadi saya tidak kedinginan dan tidak kelaparan. Kalau dari kamu sendiri, kok tiba-tiba kamu punya inisiatif untuk memberikan susu, memberikan handuk? Kenapa kamu kok bisa melakukan kayak gitu? Kasihan kayaknya kedinginan. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita lihat tadi, ada yang kehujanan, kemudian dia diberikan susu, diberikan handuk, kemudian dia merasakan hangat, merasakan yang tadinya lapar, dia nggak lapar lagi, karena sudah ada segelas susu tadi, walaupun hanya segelas susu, namun itu bisa menghangatkannya, memberikan rasa kenyang, dan itu sangat membantu untuk dia. Mungkin tadinya dia merasakan lapar ya, merasakan badannya itu lemas. Nah, setelah ada yang memberikan susu, segelas susu, dia merasakan kembali kesegaran di dalam tubuhnya. Demikian juga kita adik-adik, kita pun diminta Tuhan untuk saling mengasihi, saling memberikan kasih, memberikan perhatian kepada sesama kita. Bagaimana jika ada sesama kita yang merasakan butuh bantuan, butuh tumpangan, butuh bantuan uluran tangan kita, namun kita diam saja? Apakah itu adalah cerminan anak Tuhan?
Tentu saja tidak ya. Mungkin ada juga yang gini, kalau ada yang nakal sama saya, kalau ada yang sering jahilin saya, apakah saya juga harus mengasihi dia? Tapi untuk dari firman ini, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita saling mengasihi, walaupun ada yang jahat sama kita, walaupun ada yang nakal, walaupun ada yang jahil, tetap Tuhan menginginkan kita untuk kita saling mengasihi. Di Alkitab ini Tuhan Yesus juga bercerita tentang seorang yang murah hati. Adik-adik masih ingat kan cerita tentang orang Samaria yang murah hati? Di situ ada seorang yang dirampok di jalanan, adik-adik. Dia dirampok, dia dipukuli, dia dianiaya. Setelah itu dia ditinggalkan di pinggir jalan. Dan perampok-perampok itu pergi. Dan kemudian pertama ada siapa? Adik-adik masih ingat enggak? Pertama, ada seorang imam yang lewat di tempat itu. Namun dia nggak mau menolongnya karena mungkin takut ya, karena kan lukanya banyak ya waktu itu adik-adik. Kemudian dia lewati orang itu. Yang kedua, ada orang Lewi. Orang Lewi pun berbuat juga demikian. Dia lewat aja. Dia mungkin takut juga untuk menolong orang itu. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Walaupun mungkin pada waktu itu orang Samaria itu dikenal tidak boleh bergabung, tidak boleh berteman dengan orang Samaria, namun ternyata apa yang dilakukan adik-adik, orang Samaria itu malah mau menolongnya, dia mau membalut luka-lukanya, dia mau memberikan tumpangan, dan bahkan dia mau memberikan penginapan dan membayarnya, bahkan sampai orang itu sembuh dari lukanya. Nah, adik-adik, dari cerita itu, dari kedua cerita itu, dari orang yang butuh tumpangan tadi, orang yang kehujanan kemudian diberikan susu, dan orang Samaria tadi, kita diajarkan Tuhan untuk saling mengasihi sesama. Nah, firman pada hari ini kita cukupkan sekian, dan kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama dengan adik-adik dimanapun mereka berada saat mereka di rumah Tuhan. Kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman tersebut Tuhan dapat menjadi kekuatan di dalam kami menjalani aktivitas kami. Walaupun kami masih di rumah Tuhan, walaupun kami belum bersama-sama berinteraksi dengan teman-teman kami di sekolah saat bermain, namun kami percaya bahwa keadaan ini akan segera berakhir Tuhan. Virus corona dari muka bumi ini akan segera hilang dan Engkau akan pulihkan negeri kami Tuhan, sehingga kami akan kembali beraktivitas seperti dulu Tuhan, bahkan semakin baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga yang begitu mengasihi kami, untuk keluarga yang senantiasa membimbing kami sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kemampuan untuk senantiasa mengasihi sesama kami Tuhan, tidak memandang dari mana, tidak memandang siapa yang akan kami tolong, namun kami ingin sekali berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah adik-adik firman pada hari ini. Kiranya bermanfaat. Selamat hari Minggu. Dadah. Bagaimana firmannya? Terberkati kan? Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Turun
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anakmu ini sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah selesai bersekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Dadah. 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 Saya